Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Ini adalah energi untuk 30 hari ke depan semenjak kamu menonton video ini. Kamu menontonnya hari ini atau 3 tahun mendatang, energinya masih bisa tetap resonate dengan situasi kamu selama kamu tertarik dengan judul yang saya sampaikan. So, kita langsung mulai ya. See you! Hai Pisces, selamat datang di channel saya. Selamat ulang tahun ya. Ini adalah situasi yang pertama karena pada saat saya merekam video ini, saya melakukannya di seasonnya kamu, di musimnya kamu berulang tahun. Jadi kamu mendapatkan bonus satu situasi lagi nanti setelah yang ini. Kita langsung mulai ke situasi yang satu ini dulu ya. Dua kartu pertama untuk kamu adalah The Lovers, ditemani oleh Eight of Pentacles. Saya akan kasih contoh di sini urusan percintaan ya. Tapi tentunya ini bisa energi apa aja dalam kehidupan kamu. The Lovers di sini ini adalah energi kamu bertemu atau bersama-sama seseorang membangun hubungan yang harmonis, hubungan yang baik, hubungan yang bisa dibawa ke masa depan. Dan dengan adanya Eight of Pentacles di sini yang saya rasakan adalah Pisces bekerja keras banget nih untuk supaya menyukseskan hubungan ini. Jadi contohnya mungkin kamu ketemu seseorang yang memang kamu cinta banget lah. Pokoknya kamu sadar kadar cinta kamu kepada si dia tuh bener-bener kuat banget sehingga kamu rela. Kamu memang serius ingin melakukan segala sesuatu untuk supaya hubungan kamu dan dia tuh bisa lanjut terus, bisa sampai kakek nenek gitu loh, bisa dibilang seperti itu. Karena Eight of Pentacles kan adalah kita melakukan sesuatu rutin kan, terus menerus melakukan itu lagi demi supaya kekayaan kita terbangun, kekayaan kita luas, banyak. Jadi di sini yang saya rasakan kamu bekerja keras sekali supaya kehidupan percintaan kamu tuh bisa terwujud sesuai dengan yang memang kamu inginkan. Which is itu bagus, itu baik sekali karena memang cinta kita tidak selesai pada saat kita sudah menikah kan. Pada saat kita menikah, setelah kita menikah, kerja keras kita untuk mempertahankan hubungan kita kan tetap berjalan terus kan, terus-terusan gitu loh. Usaha kita tuh terus-terusan. Dan dengan adanya Eight of Pentacles di sini yang saya rasakan adalah energi Pisces serius. Memang kamu yakin kok dengan orang ini gitu loh. Contohnya tuh seperti itu. Oke, so sekarang kita lihat ke 3 kartu di bawahnya. Ini adalah energi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Di masa lalu, kamu mendapatkan Three of Swords, which is mungkin ini adalah efek kenapa kamu kerja keras nih. Mungkin efeknya adalah di masa lalu kamu memang sakit hati, kamu memang broken heart, patah hati, putus cinta. Mungkin bukan orang yang sekarang, mungkin dengan orang yang sebelumnya. Atau mungkin dengan orang yang sekarang juga kamu akhirnya menyadari gitu loh, bahwa gue udah menyakiti hati gue sendiri, menyakiti hati dia. Sekarang gue mau bener-bener serius. Gue sekarang bener-bener mau mencintai dia sepenuhnya. Karena kamu gak mau lagi nih berada di energi Three of Swords ini. Mungkin sebelumnya, contohnya mungkin sebelumnya kamu tanpa sadar atau mungkin sadar kamu menyakiti hati pasangan kamu sampai akhirnya kamu diputusin sama dia. Pada saat kamu diputusin, kamu benar-benar sakit hati kan? Benar-benar patah hati, putus cinta, sedih banget gitu loh. Sehingga akhirnya sekarang begitu dia menerima kamu balik, kamu benar-benar kerja keras. Kamu ingin membuktikan cinta kamu gitu loh. Gue serius saat ini, gue pengen sama lo. Jadi gue serius. Itu yang saya rasakan. Karena kartu selanjutnya adalah The Sun. Dimana ini adalah energi yang bahagia kan, energi yang happy gitu loh. Kamu dengan pasangan kamu menuju kecerahan gitu loh. Bener-bener bahagialah bersama-sama gitu. Dan ditambah lagi dengan energi The Chariot, di energi masa depan, kamu akan membawa hubungan ini sampai jauh gitu loh. Kamu dan dia dengan pasangan kamu tuh akan membawa hubungan ini sampai jauh. Jadi kalau memang ini bukan energi kamu belum punya pasangan sekarang, ya didoakan saja supaya mungkin
gak lama lagi kamu akan bertemu dengan seseorang yang bisa memicu kamu untuk membuktikan diri, untuk bekerja keras, membuat hubungan kamu dengan dia bisa lanjut terus ke depannya. Oke? So, inti pesannya adalah kamu serius banget. Itu inti pesannya. Karena kalau kita lihat di sini energi-energinya semuanya menunjukkan keseriusan kan. The Lovers, The Sun, The Chariot. Ini energi-energi yang memang apa namanya ya, selain major arcana tapi juga energi yang melihat ke depan gitu loh. Bener-bener gue tahu apa yang gue mau dan gue akan mendapatkannya dan gue akan serius melakukannya. Gue akan bener-bener membangunnya sedikit demi sedikit, satu demi satu, supaya pondasi gue kokoh gitu loh. Jadi ada energi sangat serius di sini yang saya rasakan, which is masuk akal karena kamu sekarang kan sedang berulang tahun kan, Pisces Sun, semua sedang berganti usia kan. Jadi dengan adanya pergantian usia itu, mayoritas kita semua di bumi ini memang merasa kayak harus membuktikan diri, harus mewujudkan sesuatu yang berarti. Jadi di sini itu yang saya rasakan, semangat keseriusan itu yang saya rasakan. Oke? So, kartu oracle yang kamu dapatkan adalah 11th house, rumah ke-11. Dengan kata kunci friends atau teman-teman. Tadi saya bilang kan, kamu serius banget di sini. Dengan keluarnya kartu ini, kayak kamu diingatkan untuk, ayo Pisces, jangan lupakan teman-teman kamu yang lain. Jangan mengisolasi diri kamu dengan pasangan kamu aja gitu loh. Atau dengan sesuatu ini aja, misalnya nih pekerjaan atau hubungan bisnis. Atau mungkin ini adalah proyek baru kamu yang ingin kamu buat sukses. Jangan memusatkan perhatian kamu hanya pada itu-itu aja gitu loh. Ingat, kamu masih punya teman-teman, kamu masih punya keluarga, kamu masih punya orang-orang lain yang menyayangi kamu juga gitu loh. Jadi jangan sampai, di sini yang saya rasakan tuh karena energi serius di sini, yang saya rasakan nih kayak Pisces harus bisa menyeimbangkan diri lah. Jangan sampai terlalu fokus kepada satu aspek dalam kehidupan kamu aja, tapi juga aspek lain diperhatikan juga gitu loh. Terutama kalau misalnya selama ini kamu terlalu serius terhadap sesuatu, berarti harus ada fun time kan? Harus ada downtime. Relax, be happy. Jangan kerja terus, bisa dibilang seperti itu. Jangan cuma berduaan terus sama pacarnya atau sama pasangannya. Ajak teman-teman yang lain, ajak orang-orang yang lain yang ada dalam kehidupan kamu, agar supaya kamu gak jelimet atau bulat aja gitu loh di dalam aspek yang ini. Karena itu sendiri akan membuat berat energi kamu akhirnya gitu loh. Jadi dengan adanya energi rumah ke-11 ini di dalam astrologi, ini memang rumah yang berkaitan erat dengan kelompok kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, dunia kita lah. Jadi jangan lupakan mereka. Karena kamu yang membutuhkannya, bukan mereka yang membutuhkan kamu. Tapi kamu yang membutuhkan kesenangan lain lah di luar dari apa yang sedang kamu seriuskan ini. Oke? So, kartu terakhir di sini adalah you are good enough. Kamu cukup kok. Kamu nggak usah mencoba membuktikan diri dengan sekuat tenaga. Kalau memang pasangan ini adalah yang baik untuk kamu, dia juga pasti nggak mau ngelihat kamu gila-gilaan, bekerja terlalu keras atau terlalu ingin membuktikan diri, terlalu ambisius. Dia juga pasti akan meminta kamu untuk slow down, Pisces, pelan-pelan dong. Udah gak usah terburu-buru atau gak usah terlalu ngoyo atau gak usah terlalu berlebihan dalam membuktikan cinta kamu atau apapun lah. Dalam bekerja atau apapun, you are good enough. Kamu cukup kok. Pasangan kamu dan pasangan kamu akan memahaminya. Pasangan kamu gak akan meminta kamu untuk lakukan sesuatu lebih daripada kapasitas kamu gitu loh. Contohnya tuh seperti itu. Jadi di sini yang saya rasakan justru, walaupun ini bagus, kamu serius ingin mewujudkan atau membuktikan sesuatu, itu bagus, tapi juga ingat fun time dan ingat bahwa kamu tuh sebenarnya udah cukup kok. Nggak usah melebihi kapasitas kamu. Kira-kira seperti itu. Oke? So, kita akan masuk ke situasi yang kedua. Yang ini kita stop dulu ya. Oke Pisces, ini adalah situasi kamu yang kedua ya, sebagai hadiah ulang tahun dari saya. Kita langsung mulai.
Dua kartu pertama kamu adalah kartu The Tower ditemani oleh King of Wands. Kalau tadi di situasi satu saya kasih contohnya mungkin soal percintaan, lebih berat ke percintaan. Yang sekarang nih yang saya rasakan mungkin lebih kepada keuangan kamu atau situasi pekerjaan kamu atau hal-hal yang bisa memberikan kekayaan lah untuk kamu. Oke? Di sini yang saya rasakan adalah apa yang selama ini kamu lakukan sepertinya udah saatnya dilepaskan atau udah saatnya dihentikan, karena kayak kamu diarahkan ke tempat yang lain gitu loh. Jadi misalnya contohnya mungkin selama ini kamu berusaha banget untuk bisa jadi sales, jadi pokoknya jualan apapun lah di perusahaan yang kamu bekerja nih. Kamu bekerja sebagai sales, penjual. Tapi dengan adanya The Tower ini yang saya rasakan udah harus berhenti, udah harus selesai gitu loh. Jangan dilanjutkan lagi karena kayak udah mentok, kamu udah mentok di posisi itu, kamu gak bisa berkembang. Makanya The Tower ini keluar agar supaya kamu melepaskan diri dari pekerjaan itu dan kamu diarahkan ke pekerjaan yang lain. Mungkin bukan sales lagi, mungkin kamu akhirnya menjadi I don't know, mungkin buka bengkel misalnya, apapun itu bentuknya. Tapi yang saya rasakan dengan dua kartu ini tuh, sesuatu yang selama ini kamu lakukan, sudah kamu lakukan, yang kamu berharapnya hal tersebut bisa memberikan kamu kekayaan, itu kayak digoyang gitu loh. Kayak enggak, Pisces, ini udah bukan tempat lagi, udah bukan tempat yang nyaman lagi buat kamu. Kamu udah waktunya untuk bergerak ke arah yang lain. Jadi kayak dibelokin gitu loh. Bisa dibilang seperti itulah. Dengan adanya The Tower ini dan King of Wands, di mana ini adalah raja yang bertindak kan, yang melakukan sesuatu gitu loh, yang bergerak. Kamu diminta untuk bisa lebih bergerak lagi ke arah yang bisa memberikan kamu mungkin wawasan lebih luas, mungkin pertemanan yang lebih banyak, apapun itu. Pokoknya yang sekarang kamu lakukan atau yang kemarin kamu lakukan tuh emang udah bukan bidangnya kamu lagi gitu loh. Udah gak cocok lagi sama perkembangan jiwa kamu. Bisa dibilang seperti itu. Jadi makanya dengan The Tower ini kayak kestabilan kamu tuh digoyang. Bener-bener bukan hanya digoyang, tapi mungkin udah bener-bener diputus, dilepas gitu loh. Udah petir menyambar, kamu udah gak bisa lagi berada di situ. Kamu udah gak bisa lagi kerja sebagai hal itu. Atau kamu udah gak bisa lagi bekerja di perusahaan tersebut. Apapun itu bentuknya, kayak kamu di stop. Udah selesai nasib kamu di situ. Oke? So, kita lihat 3 kartu di bawahnya. Ini adalah energi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Six of Swords sebagai energi masa lalu. Ini yang tadi saya bilang. Kayak kamu terus-menerus melakukan sesuatu di situ, melakukan pekerjaan itu, tapi sebenarnya ini hanya menjadi rutinitas saja atau menjadi sesuatu yang nggak membuat kamu berkembang gitu loh, nggak membuat kamu merasa bahagia seutuhnya, bahagia yang hakiki. Kamu nggak merasa puas gitu loh. Makanya King of Wands kan adalah energi yang inspiratif kan, energi yang penuh dengan dinamika, gairah, semangat. Di sini dengan Six of Swords yang saya rasakan, pekerjaan yang kamu lakukan sebelumnya tuh memang ya udah hanya rutinitas saja, hanya karena supaya kamu dapat uang aja gitu loh. Yang penting gue dapat masukan, suka nggak suka ya tetap aja gue kerjain, yang penting gue dapat duit kan di akhir bulan. Tapi dengan keluarnya The Tower, kayak kamu dihentikan, nggak bisa lagi kamu di sini Pisces, kamu nggak berkembang, jiwa kamu nggak berkembang lagi, udah mentok gitu loh. Jadi kamu kayak dibelokkan ke arah yang lain. Dengan Ten of Pentacles di saat ini yang saya bilang tadi, kestabilan kamu kayak digoyang, kayak ya tentunya lah kalau kita melepaskan pekerjaan yang kita lakukan terus berusaha mungkin menjadi wira swasta, misalnya buka bengkel atau buka usaha restoran atau makanan cepat saji, apapun itu yang berupa kreativitas, tentunya kan
pastinya kestabilan kita yang tadinya dapat gaji setiap bulan kan jadi goyang kan, jadi nggak stabil lagi gitu loh. Jadi di sini Ten of Pentacles ditemani oleh The Tower, itu yang saya rasakan. Memang masa transisi ini pasti akan terasa nggak nyaman, akan terasa nggak stabil, nggak aman gitu loh. Tapi biar gimana, inilah energi yang memasuki kehidupan kamu gitu loh. Dan memang mau nggak mau ya harus dihadapi kan. Bagusnya lagi, di masa depan kamu mendapatkan Ace of Pentacles, dimana ini adalah sesuatu yang baru yang tadi saya sebutkan. Kayak kamu dibelokkan gitu loh. Yang tadinya kamu melakukan sesuatu yang merupakan rutinitas aja, sekarang kamu dibelokkan, kamu dibuat tidak nyaman di posisi tersebut, karena kamu memang dibelokkan untuk supaya mengejar hal ini, Ace of Pentacles ini, entah apapun itu. Tapi yang saya rasakan adalah sesuatu yang ada hubungannya dengan kreativitas, yang ada hubungannya dengan membangun sesuatu, membuat sesuatu yang bisa dijual. Jadi makanya tadi saya kasih contoh, mungkin kamu masak sesuatu yang bisa dijual, yang akhirnya orang-orang bisa pesan dan kamu delivery gitu loh, mengantarkan makanan tersebut, apapun bentuknya, tapi sesuatu yang kamu buat, sesuatu yang merupakan kreativitas kamu. Karena di sini yang tadi saya bilang kan, ini kayak rutinitas, kreativitas kamu nggak berkembang, jiwa kamu juga otomatis mandek kan. Makanya dengan adanya ketidaknyamanan ini, karena memang kamu diminta untuk bisa mengembangkan bakat dan kreativitas kamu tersebut. King of Wands adalah energi yang penuh kreativitas. Jadi cocok banget nih dengan King of Wands ketemu dengan Ace of Pentacles. Sesuatu yang baru ini bisa kamu wujudkan gitu loh. Dan ini memang energi di masa depan. Cuma mungkin saat kamu menonton video ini atau untuk 30 hari ke depan nih, kamu masih merasa nggak nyaman aja karena stabilitas kamu terganggu gitu. Oke? So, sekarang kita masuk ke kartu oracle kamu. Kamu mendapatkan kartu YOD. Ini adalah salah satu aspek di dalam astrologi. Dengan kata kunci di sini destiny, takdir. Jadi udah bisa dibilang udah takdirnya memang energi The Tower ini memasuki kehidupan kamu. Mungkin menghancurkan segala sesuatu, membuat kamu tidak stabil, membuat kamu goyang. Karena yang kamu lakukan sebelumnya tuh adalah hanya sekedar rutinitas saja, hanya sekedar untuk supaya dapat duit aja, atau untuk sekedar supaya nggak berantem sama orang rumah. Jadi kayak cuma band-aid aja gitu loh, cuma untuk penambah luka. Padahal sebenarnya kamu udah nggak nyaman, padahal sebenarnya kamu udah nggak serak lah untuk bekerja di situ gitu loh. Jadi demi supaya bisa makan aja, makanya kamu tetap di situ. Tapi dengan keluarnya The Tower ini, kayak udah takdirnya memang The Tower ini masuk. Kan The Tower itu adalah energi yang mengagetkan kita supaya kita kayak merasa tertampar, agar kita akhirnya jadi sadar gitu loh. Oh iya, udah nggak bisa lagi gue di sini. Gue emang harus mencari sesuatu yang baru gitu loh. Jadi memang dengan keluarnya energi destiny ini, takdir ini memang kayak saya ngelihatnya juga udah, Pisces ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan kamu ini dalam 30 hari ke depan. Atau mungkin saat kamu menonton video ini sudah terjadi. The Tower ini sudah terjadi mungkin, dan kamu memang saat ini sedang tidak merasa nyaman dengan kestabilan kamu. Oke? So, kartu terakhir yang kamu dapatkan adalah Surrender to the Divine. Menyerahlah. Menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi, Pisces, dengan adanya energi-energi yang menggoyang kestabilan kamu, tetap percaya bahwa ini adalah redirection. Jadi kamu diarahkan ke tempat lain, dibelokkan ke tempat yang bisa lebih membuat kamu bahagia. Paling tidak secara emosi, secara perasaan kamu akan lebih puas dengan hasilnya di kemudian hari. Karena yang sekarang atau yang kemarin kamu lakukan itu memang udah nggak memberikan kebahagiaan atau kepuasan lah untuk kamu. Jadi di sini surrender to the divine, menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa, kepada Tuhan, adalah untuk supaya Pisces bisa menerima cobaan ini dengan lapang dada dan memang dengan semangat baru bahwa oke,
Kalau gue udah nggak bisa ngelakuin ini, berarti gue harus mencari sesuatu yang baru, dan berarti gue harus lebih kreatif, berarti gue harus menambah wawasan gue, berarti gue harus belajar lebih giat lagi, dan lain-lain. Jadi makanya dari situ kan akhirnya jiwa kita jadi berkembang, jadi belajar lagi, jadi bersemangat lagi kan. Dinamika kita juga jadi lebih berwarna gitu loh. Jadi memang dengan adanya The Tower dan yang menggoyang kestabilan kamu itu memang dimaksudkan, ditujukan untuk supaya Pisces bisa lebih berkembang lagi. Oke? So, good luck Pisces dan selamat ulang tahun sekali lagi ya. Bye.